Puji Tuhan, kita masuk di tahun baru. Saya percaya ada anugerah Tuhan yang baru bagi setiap kita. Amin. Amin. Roh yang baru, semangat yang baru, antusias yang baru. Bahkan waktu kita memuji Tuhan. Amin. Kita siap memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Boleh kita angkat tos kiri kanan kita dulu yuk. Mari kita memuji Tuhan dengan antusias. Yeay, boleh kita kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yes. Mari kita dengan antusias. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan lagi bersama-sama. Raja Maha Besar, kita katakan sekali lagi. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Amin. Kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya.
kita yang besar, amin. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Boleh kasih senyum kiri kanan lagi, kayaknya agak gimana gitu ya. Karena suasana dingin atau gimana. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Yes. Mari kita ekspresikan segala untuk memuji Tuhan kita. Imani bersama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Katakan lagi. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, Engkau menjadi sumber Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku sampai. Serukan lagi. Di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
gelora yang lebih lagi dong buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Amin Tuhan. Kami percaya Engkau yang menjadi sumber segalanya Tuhan. Engkau menjadi pengharapan bagi kami Tuhan. Waktu kami memasuki tahun yang baru Tuhan, kami percaya gak kebetulan kami ada di tahun ini Tuhan. Ada rencanamu, ada ketetapanmu yang Kau mau nyatakan bagi kami Tuhan. Nah, biarlah kami menangkap dengan jelas Tuhan. Kami menangkap kerinduan-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami menggantungkan harapan kami kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi sumber segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, Kau tak pernah berubah, Kau tinggal dalam kami, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Yesus kami sembah, Yesus kami sembah, Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya, Kau segalanya. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Oh Tuhan, oh Tuhan, kami nyatakan haleluya. Oh Kau Yesus Tuhan, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya Tuhan. Kau di tempat pertama, Kau segalanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Segenap hati kami, segenap hidup kami, hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Raja di atas segala raja. Kami sembah Tuhan, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengiringmu, ini menjadi komitmen kami Tuhan. Kami percaya perkenanan-Mu lah yang terus ada bagi kami. Waktu kami mengiring Engkau Tuhan, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang meneguhkan langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh. Kami kan kuat Tuhan, kami kan kuat di dalam-Mu Tuhan. Yes, bejana-Mu, haleluya. Ya, kami mau mengiring-Mu Tuhan, kami mau mengikut Engkau sampai selamanya Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu, oh Tuhan. Kehendakku ku serahkan, oh Tuhan. Harapanku, yes, kami gak perlu takut Tuhan, sebab Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kamu Tuhan, jadikanku bejana-Mu,
Mari kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Seumur hidupku, ya Tuhan, rencanamu pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku. Yes, terima kasih ya Tuhan, untuk bersamamu Tuhan, jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Thank you Tuhan. Kita naikkan pujian ini lagi dari hati kita. Jadi doa kita, kita katakan kepada Tuhan Masuk di doa. dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapa, ini kerinduan kami yang kami sampaikan kepadamu. Terima kasih kami boleh ada sampai hari ini. Di awal bulan memasuki 2026 ini. Kami rindu kami terus boleh mengiring Engkau. Terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan bukan hanya terus bersama dengan Engkau, tapi kami terus memuliakan nama-Mu dan pakai kami Tuhanku. Pakai kami Bapa. Amin. Kami menjadi bejana-bejana yang indah, bejana-bejana yang indah dipandang untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ini kami Bapa. Biarlah kami ada sesuai dengan rencana dan kerinduan-Mu. Amin. Kami terus berjalan mengiring Engkau. Oleh karena Roh-Mu yang ada pada kami, kami terus memiliki pengharapan oleh karena firman-Mu yang ada pada kami. Makasih Amin. Bapa, untuk pagi hari ini kami sudah memuliakan Engkau, memuji Engkau. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah. Ini saya, urapi saya, pakai saya Bapakku untuk menyampaikan apa yang Engkau nyatakan kepada hamba. Makasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan Yesusku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabar kita semua? Bagaimana kabar kita semua? Selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Ya, selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Kita bersyukur sesuai dengan pujian tadi, itu biarlah menjadi suatu doa kita bagi Allah kita untuk kita terus mengiring Tuhan,
bersama-sama dengan Tuhan. Kita memasuki 2026 ini, terus kita bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu, apa yang kita dapatkan 2025, 2024, jangan pernah kita lupakan. Amin. Apa yang sudah pernah kita dapatkan, alami dalam Tuhan, jangan pernah kita lupakan. Bisa terjadi suatu keadaan yang tidak baik, tapi jangan pernah kita lupakan. Untuk itu, kita belajar yuk dari Mazmur 78. Kita membaca dari ayat 1 sampai 20. Mazmur 78. Di sini judul perikopnya adalah pelajaran dari sejarah. Kita bisa mengalami banyak hal tahun-tahun sebelumnya, sebelum memasuki 2026 ini. Di sini katakan, nyanyian pengajaran Asaf, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Ibrahim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban. Di tanah Mesir, di tanah Mesir, di padang Zoan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti atau menyediakan daging bagi umatnya? Di sini kita mari belajar. Saya kasih tema kita hari ini adalah apa yang kamu punya? Apa yang kamu miliki? Di sini kita melihat perkataan dari perikopnya itu, pelajaran dari sejarah. Kita juga memiliki apa yang kita lewati, alami sebelum memasuki 2026 ini. Dan di sini kita belajar pengajaran Asaf ingin supaya ada suatu terus berkelanjutan kepada generasi selanjutnya, supaya jangan dilupakan. Makanya di sini katakan dari ayat 1, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telinga. Ayo mari dengar, sendengkan telinga. Dia ingin menyampaikan apa yang terjadi. Supaya apa? Kita lihat ayat 3. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek kami tidak sembunyikan. Jadi apa yang pernah mereka dapatkan, dialami oleh nenek moyang mereka itu tidak disembunyikan, tetapi diceritakan kepada angkatan-angkatan kemudian tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib.
yang telah dilakukannya. Itu ayat 4. Apa yang mereka alami dahulu waktu bangsa Israel keluar Mesir, ini diceritakan pada angkatan-angkatan yang kemudian. Bahkan supaya anak-anak, ya itu ayat 5, telah ditetapkannya peringatan Yakub dan hukum Taurat diberinya di nenek moyang diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menciptakan kepada anak-anak mereka. Ada suatu keadaan yang tidak baik dialami. Ada suatu perjalanan kehidupan yang tidak baik dialami. Kita tahu semua bagaimana waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Banyak hal yang dialami. Tapi di sini mereka mengalami penyertaan Allah. Dalam perjalanan kehidupannya, bangsa Israel mengalami perbuatan Allah yang luar biasa. Dan saya percaya kita juga pasti mengalami banyak keadaan di dalam tahun 2025. Saya pun mengalami. Saya pun mengalami di tahun 2025. Bahkan tahun 2024. 23. Pasti kita juga mengalami sesuatu. Mengalami suatu keadaan yang tidak enak. Tapi pasti juga mengalami suatu keadaan yang baik. Tapi bisa keadaan yang baik itu seperti tidak ada. Apa yang dilalui sesuatu yang baik seperti tidak ada. Karena kenapa? Sudah dikuasai oleh suatu keadaan yang tidak baik itu. Dan demikian juga yang di Mazmur 78 ini. Kita lihat ayat 7. Mereka mengalami, bahkan supaya menceritakan, kalau ayat 6 dikatakan supaya diceritakan kepada anak-anak mereka. Tetapi kita lihat ayat 7, supaya mereka menaruh pengharapan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Supaya tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Dan dikatakan ayat 8, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Dan jangan seperti nenek moyang, angkatan pendurhaka, pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya. Padahal jauh sebelumnya sudah mengalami anugerah Allah, pekerjaan Allah yang luar biasa. Sudah mengalami keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan. Bahkan kalau mereka masih ada, itu juga merupakan sesuatu pengucapan syukur. Sebelumnya mereka mengalami suatu keadaan yang tidak baik, tapi mereka masih ada sampai saat itu. Sebenarnya kalau mereka mengerti yang namanya mengenal Allah dan bersyukur, mereka akan berkata, Bapak, saya mengalami yang tidak baik, tapi kok saya masih ada sampai hari ini. Saya bersyukur Tuhan. Jadi bukan dari sesuatu berkat dulu, pertolongan dulu, bukan sesuatu dulu apa yang dialaminya. Kok saya masih seperti ini ya? Bukan itu dulu, tapi saya masih ada Tuhan sampai sehari ini. Tapi itu adalah perkataan seseorang yang sebelumnya dia memiliki Tuhan. Dia memiliki Allah. Oleh karena dia memiliki Allah sehingga dia berkata, terima kasih Allahku. Saya sekarang seperti seseorang yang tidak punya pakaian. Saya seperti seorang yang telanjang. Kayaknya mau lihat orang aja saya malu Tuhanku. Bertemu dengan orang aja saya malu Tuhan. Saya seperti orang yang telanjang. Orang melihat kok saya masih seperti dahulu. Masih susah hidupnya. Masih penuh dengan masalah. Keadaan saya masih seperti ini. Seharusnya saya sudah berbuat seperti ini. Seharusnya saya sudah melakukan ini. Tapi saya seperti ini keadaan saya Tuhan. Bahkan bisa malu ketemu orang. Malu menyapa orang. Malu berkunjung ke tempat orang. Bahkan bisa malu untuk orang bertanya, hai bagaimana kabarmu? Dia malu untuk orang bertanya bagaimana kabarmu. Karena kalau mereka tahu seperti apa keadaannya, dia malu. Kalau sampai orang lain tahu bagaimana sebenarnya keadaannya. Dan bisa seseorang, mudah-mudahan saya tidak bertemu dengan orang lain. Mudah-mudahan saya tidak ada yang menyapa saya.
berbeda kalau dia tahu tentang siapa Allah. Tuhan yang dia miliki sejak awal. Seperti bangsa Israel, penyertaannya Allah itu sempurna sekali menyertai bangsa Israel. Tapi mereka jadi memberontak. Dan di sini dirindukan, ya, dan nyanyian pengajaran Asyaf ini supaya tidak dilupakan, tapi bahkan sampai tadi waktu Pak Wanto berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Iya, amin Tuhan, apa yang disampaikan Pak Wanto kepada Tuhan tentang anak-anak. Mereka mendengar, disampaikan cerita-cerita firman Tuhan tentang Yesus. Mereka mendengar, mereka jadi tahu. Sama seperti dari pengajaran Asap ini. Supaya anak-anak kemudian, angkatan-angkatan kemudian tahu tentang Allah. Bukan dapat cerita dari nenek moyang, bukan dapat cerita dari orang tua. Nah, kita kok gak ibadah? Gak usah, kenapa? Udah gak usah ibadah. Kenapa mama gak ibadah? Udah gak apa-apa, hujan. Padahal dulu kalau hujan tetap diterobos hujan itu. Hujan, kenapa? Si mama, si ibu sudah punya sesuatu di dalam pikiran, dalam kehidupannya. Tapi berbeda kalau si ibu memiliki sesuatu terus mengingat, Allahku dulu seperti ini. Tuhanku dulu berbuat ini seperti saya. Ayo nak, walaupun hujan tetap kita pergi. Ayo nak, walaupun keadaannya tidak baik kita pergi. Sehingga ini menjadi suatu sejarah bagi si anak. Suatu cerita bagi si anak. Dan saya percaya waktu saya lagi mendapatkan firman Tuhan, apa yang engkau miliki, apa yang kamu punya, ya Tuhan ya. Di hari-hari ini Tuhan, untuk kami terus memegang apa yang kamu punya di dalam engkau Tuhan. Tidak seperti orang yang telanjang, malu dilihat orang. Malu dilihat ada kekurangannya. Ada sesuatu yang lemah dalam dirinya. Tetapi waktu dia tahu mempunyai Allah, dia berbeda. Dia berbeda. Karena dia tahu saya punya Allah yang sebelumnya saya miliki di dalam Tuhan. Kita lihat ayat 7 dikatakan, supaya menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Bisa ini, di dalam perjalanan ini, dalam mengiring Tuhan ini, banyak hal. Tapi di sini bilang, menaruh terus kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatannya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka dikatakan. Jangan seperti ada kekurangan kita lihat dari pemimpin, dari pembimbing, dari jemaat, dari siapapun. Jangan. Kita lihat ayat 8 itu. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka, pemberontak, angkatan tidak tetap hati dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bisa terjadi seseorang jadi melihat keadaan, melihat situasi. Akhirnya mereka tidak setia lagi dengan Tuhan. Mereka tidak setia lagi untuk kepada panggilan Tuhan. Untuk masuk destiny Tuhan, untuk rencana Tuhan, tidak lagi ada di situ. Padahal mereka punya kebenaran firman Tuhan. Mereka punya apa yang mereka dapatkan sejak awal dari Tuhan. Firman Tuhan itu senjata. Kayak tadi, apa yang kamu punya? Saya kasih tema di situ. Saya punya firman Tuhan, saya punya Engkau Tuhan. Tetapi kita lihat ayat 9. Bani Ibrahim pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Allah Tauratnya. Lihat ini. Mereka ini tidak tetap setia pada Tuhan. Tidak bisa terus mengiring Tuhan
untuk terus masuk kepada rencana Tuhan sejak awal mereka mengalami Tuhan. Maka dikatakan ini, Bani Efraim pemanah-pemanah berjalan berbalik pada waktu ada masalah, ada pertempuran, ada satu keadaan. Kita sudah belajar. Seperti Petrus waktu berjalan di atas air. Dia sudah bilang, kalau engkau Tuhan, yang Matius 14, kalau engkau Tuhan suruh aku datang. Yesus bilang, datanglah. Perkataan Tuhan itu dipegang hadapan dia. Itu menjadi senjata Petrus. Waktu Petrus bilang, kalau engkau Tuhan suruh aku datang, datanglah. Perkataan Yesus itu menjadi senjata bagi Petrus. Akhirnya Petrus turun dari perahu. Dia berjalan di atas air. Dan Petrus bisa berjalan di atas air karena dipegang suatu perkataan Yesus. Datanglah, itu menjadi senjata. Tapi apa yang terjadi? Waktu ada tiupan angin, Petrus mengalami ketakutan. Petrus mengalami ketakutan. Jadi goyang, apa yang senjata yang pertama dimiliki? Perkataan Yesus itu. Datanglah, itu dipegang pertama kali, datanglah. Itu menjadi senjata bagi dia, menjadi suatu kebenaran bagi dia, menjadi firman yang hidup bagi dia, perkataan yang keluar langsung dari mulut Yesus. Datanglah. Tapi begitu ada tiupan angin, mengalami ketakutan, dia berteriak dan tenggelam. Dan Yesus bilang, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tapi Yesus kasih setianya luar biasa. Yesus menegur tapi tetap memegang. Dan ini yang sedang Allah rindukan di hari-hari ini bagi banyak umatnya, anak-anaknya. Untuk terus bisa memegang apa sih yang sudah dia punya di dalam Tuhan. Bisa banyak hal terjadi. Ayat 11, tidak melupakan pekerjaannya. Tidak melupakan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di sini kita belajar ya apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ayat 12, di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir di padang Zoan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang. Dan semalam suntuk, kita lihat ini. Dan semalam suntuk dengan terang api, dibelahnya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti di samudera raya. Lihat ke ayat 16, dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu. Dibuatnya air turun seperti sungai. Luar biasa sekali, dari batu keluar air. Tapi kita lihat ayat 17. Itu semua seperti tidak ada. Apa yang dilakukan Allah seperti tidak ada. Ayat 17. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Waktu ada masalah, waktu dia, padahal mereka perindu. Seperti pujian tadi, mengiringmu seumur hidup. Dia punya kerinduan. Tapi dalam perjalanan ini melewati yang namanya padang kering. Tapi di saat padang kering itu, mereka berbuat dosa. Bahkan mereka mencobai Allah. Dan dikatakan di ayat 18, mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Bahkan ayat 19, mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Bisa enggak Allah menolong saya? Padahal sebelumnya sudah mengalami sesuatu. Puji Tuhan, Petrus masih berseru dan mengalami teguran daripada Yesus. Hai orang yang tidak percaya, mengapa engkau bimbang? Tapi tangan Yesus terus ada pada dia. Di dalam memasuki tahun ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini saya melihat, kita pasti ngelihat ya, saya melihat suatu negara mengalami kelaparan kehidupannya di Tiongkok gitu ya. Ya Tuhan, sampai seperti ini pikir saya, untuk di
tempat sampah pun mereka berebutan untuk bisa melihat satu makanan. Kayak gini ya Tuhanku, apa yang pernah aku katakan, akan terjadi kelaparan, akan terjadi gempa di masa-masa sebelum kedatangannya. Tapi dia sudah mempersiapkan. Sampai seorang wanita selihat, dia cantik, dia lihat satu makanan tapi sudah diambil orang. Mau mencari kardus bekas, kardus untuk mereka, orang berebutan. Dan ini bukan pengemis-pengemis, bukan gelandangan-gelandangan, tapi kehidupan yang seperti itu. Dalam pekerjaan pun mencari pekerjaan sudah sangat susah. Tapi bukan karena itu saya membagikan firman Tuhan ini. Setelah saya rindu membagikan ini, saya lihatlah itu, ya Tuhan. Betapa kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Untuk kami tidak melupakan Engkau. Kita pasti tahu hari-hari ini PHK. Kehidupan di hari-hari ini. Atau kita secara pribadi, pergumulan kita secara pribadi. Di sini mereka di bangsa Israel yang harus mengalami sesuatu. Tapi Samukil berkata, sanggupkah Allah menyediakan hidangan di padang gurun? Sanggup gak menyediakan hidangan? Padang gurun itu gak ada apa-apa. Gak ada sesuatu. Mari terus kita mulai belajar memegang apa yang sudah kita dapatkan di dalam Tuhan. Apa yang kita punya. Seperti yang di Matius 14. Yuk kita buka lagi di sana. Matius 14. Kita lihat Matius 14 ayat 17 dan 18. Di sini murid-muridnya menyampaikan hari sudah malam, mereka harus makan. Tapi kita dari ayat 16 biar jelas ya. Tapi ayat 16 Yesus bilang, tetapi Yesus berkata kepada mereka, karena sudah malam banyak sekali yang hadir mengikuti Yesus, disuruh untuk pulang. Tapi Yesus bilang, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus, bawalah kemari. Di sini saya merenungkan, saya belajar sekali. Suatu keadaan yang tidak baik yang terjadi, banyak orang lapar. Murid-murid Yesus bingung untuk mereka memberi makan. Tapi Yesus bilang, mereka harus makan. Tapi kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan, bawalah kepadaku. Dan Yesus mengangkatnya dan memberkatinya. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita bisa mengalami di hari-hari ini. Jangan kita pernah lepaskan apa yang kita miliki dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah kita lepaskan apa yang ada pada kita. Murid-murid Tuhan Yesus nurut. Bisa aja mereka berkata, ini kan hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini hanya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana bisa? Tapi mereka melakukannya dan menyampaikannya kepada Yesus. Dan terjadi sesuatu yang mujizat yang luar biasa. Mereka dan banyak orang jadi makan. Kita juga apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki dalam Tuhan, jangan pernah kita lepaskan. Amin. Semenjak kita terima Yesus, semenjak kita mengalami Yesus, semenjak kita memiliki pertemuan dengan Yesus, jangan pernah kita lepaskan. Itu kita bawa kepada Tuhan. Amin. Lagi sebagian muncul satu cerita. Memang saya mau bagikan, tapi kayaknya maksud Tuhan hari ini saya bagikan. Saya udah izin sama mamahnya. Sudah izin namanya. Hari Jumat kami komsel. Mamanya Kaila, istrinya Daud, Harni, kesaksian di komsel Dobuah. Waktu di kesaksian, pas sekali dengan apa yang mau saya bagikan hari Minggu. Saya izin, boleh gak saya bagikan hari Minggu? Silahkan Ibu katanya. Jadi Kaila ini kalau gak salah masih TK ya. Kaila masih TK ya.
Jadi di sekolahnya si Kaila ini ada Natal. Ada Natal. Dan mereka ini 6 orang lah yang akan tampil ke depan. Salah satu Kaila, mereka 6 orang. Kita tahu Kaila ini, saya udah minta izin ya dari mamahnya, karena kami sangat diberkati, bilang saya minta izin ya, saya bilang karena firman Tuhan hari Minggu juga bersamaan seperti ini, saya bilang tuh. Gurunya terus menghubungi Harni. Hampir terus saya dicapri, dia bilang. Yang tampil ini 6 orang mereka, tapi si Kaila ini orangnya adalah seseorang yang kalau dibilang A, dia ke sana kemari. Jadi gimana nanti ini? Jadi sebelum hari H, gurunya ini sekarang udah bingung, udah stres, hubungin Harni terus. Gimana nanti nih Kaila ini? Gimana nanti nih Kaila ini? Saya terus dihubunginnya katanya. Gimana nanti Natal kalau si Kaila ini seperti ini terus, seperti itu. Sampai gurunya juga bingung menghadapinya. Mereka 6 orang. Jadi bukan hanya nyanyi, setelah nyanyi nanti ada lagi kelanjutannya, seperti itu. Ada lagi kelanjutannya, ada lagi setelah nyanyi ini. Aduh gimana nanti ya, kalau nanti yang nyanyi mereka serius, si Kaila ini bisa nanti ke sana atau gimana, aktif kayak gitu. Terus si Harni, dia nggak pernah lihat mereka latihan, dia nggak pernah tahu, tapi hanya yang disampaikan gurunya. Harni ini mamahnya ini hanya tahu berdoa untuk anaknya. Harni ini hanya tahu berdoa untuk anaknya. Lalu kalau nggak salah 2 hari sebelum hari H, anaknya ini ditumpangkan tangan, si Kaila ini ditumpangkan tangan. Tibalah saatnya Natal di sekolahnya. Heranlah murid-murid ini. Yang hadir di Natal ini banyak sekali. Kenapa? Yang sudah lulus 2 tahun sebelumnya berdatangan dengan orang tua. Jadi tidak seperti yang mereka bayangkan yang hadir banyak. Lalu orang tua datang, kepala sekolah, guru-guru juga hadir. Banyak yang hadir. Apa yang terjadi? Waktu tampil di depan, dan waktu murid-murid ini sudah bingung. Kok banyak yang hadir ya? Mereka sudah galau. Mereka sudah nervous. Gimana nanti nih kalau acara nanti nih? Dan benar, waktu tampil di depan, apa yang terjadi? Yang 5 ini bingung semua. Mau tahu Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang hari itu lancar bernyanyi dan semua melakukan step by step dari acara mereka? Hanya si Kaila. Jadi dari 6 orang, si Kaila lah yang terus bernyanyi. Yang 5 ini tidak. Lalu setelah selesai nyanyi ini, ada yang lain lagi kelanjutannya ini, hanya si Kaila yang terus melakukannya. Gurunya bingung, sampai mamahnya bingung, hanya gini. Kok bisa? Jadi orang fokus melihat hanyalah siapa? Si Kaila yang bisa tampil hari itu, padahal mereka 6 orang. Saya waktu Harni bercerita ini, saya bilang, itulah Tuhan itu. Apa yang kamu punya? Kamu punya Yesus. Dan kamu sampaikan kepada Yesus. Dan kamu berdoa kepada Yesus. Dan Yesus menjawabnya, saya bilang. Secara logika, kamu tidak nyambung. Tapi kamu punya Yesus. Bahkan kamu tumpangkan anakmu. Sudah kamu berdoa, kamu tumpangkan anakmu. Sampai gurunya setelah selesai acara, si Kaila duduk di kursi, gurunya duduk di lantai, jongkok di lantai, dia bilang, kok bisa seperti ini? Gurunya juga heran. Lalu mamahnya si Sahari bilang, saya berdoa. Oh, tadinya yang menjadi pengharapan guru ini, 5 ini bisa jadi tidak baik, bisa jadi tidak bagus karena si penyebab nanti adalah si Kaila. Makanya mamanya dihubungin terus. Karena si Kaila. Tapi Harni memiliki si mama Kaila punya Yesus.
Waktu keadaan itu dia tahu mengenal anaknya. Saya bicara pun kepada anak saya, nanti udah tahu dia gaya anaknya. Seperti gurunya tahu gaya anaknya, mamanya juga udah tahu kenal gaya anaknya. Pasti nanti dia aktif, dia kesana kemari. Tapi apa yang dimiliki Harni? Dia punya Tuhan. Disampaikannya kepada Tuhan. Dan yang tampil di situ 6 orang. Yang tetap seperti latihan, murni seperti hanya siapa? Kaila. Saya bilang gini, kamu yang berdoa, kamu yang bingung ya? Iya Bu. Dia yang berdoa, dia yang bingung. Sama, seperti saya bilang, untuk atau Yesus, dari 5 roti dan 2 ikan, bisa memberi makan 5.000 orang. Apa yang ada pada murid-muridnya itu? Bawalah kemari 5 roti dan 2 ikan. Dan terjadi sesuatu yang luar biasa sekali. Apa yang kita punya? Kita sekarang lihat di Kisah Rasul 3. Kita lihat dari ayat 1. Kisah Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Kita lihat di sini. Ada seorang yang lumpuh. Yang laki-laki ya, di ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh, dan dia lumpuh sejak lahir. Karena lumpuh sejak lahir sehingga dia harus diusung, setiap harus diangkat. Tiap-tiap hari diletakkan bait Allah ya, yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah. Sehingga dia ditaruhkan di depan pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah. Dia diangkat ke situ untuk meminta sedekah. Ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah itu, ia minta sedekah. Kita lihat ayat 4. Waktu orang ini menengadahkan tangan minta sedekah, apa kata Petrus? Mereka menatap dia dan berkata, lihatlah kepada kami. Ayat 4. Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu ayat 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan, kita lihat, mendapat sesuatu dari mereka. Karena Petrus bilang, menatap orang yang lumpuh ini, lihatlah pada kami. Lalu orang itu menatap mereka dan harapan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi kita lihat ayat 6, apa kata Petrus? Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Emas dan perak tidak ada kupunyai, aku tidak bisa memberi sesuatu kepadamu. Emas dan perak tidak kupunyai, tetapi apa yang kupunyai? Ya, mereka ini punya Yesus, amin. Mereka punya Yesus dan inilah yang diberikan. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan kita melihat ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, ya, lalu berjalan kian kemari, berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sampai memuji Allah. Kita lihat ayat yang ke-8 dan 9 ini. Waktu dia mengalami mukjizat itu, kesembuhan itu. Dari mana? Nama Yesus. Sederhana sepertinya yang Harni tadi. Tapi itu merupakan mukjizat besar bagi guru. Karena dari 5 orang bisa jadi rusuh, jadi berantakan oleh karena 1 orang. Tapi yang terjadi, justru yang 1 orang ini yang tidak pernah terbayangkan menyelamatkan penampilan mereka di Natal. Bahkan gurunya jadi tertolong ya. Jadi bisa kita lihat apa acara Natal ini yang ditampilkan oleh murid-murid ini. Siapa yang menunjukkan itu? Yaitu Kaila. Mamahnya bersuka cita, gurunya bersuka cita.
Dan di sini juga waktu si yang lumpuh ini mengalami kesembuhan itu, kita lihat ia melonjak berdiri ayat 8. Lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah, berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Kita pegang ini. Berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita harus pegang apa yang kita miliki. Seperti waktu ini dibilang emas dan perak tidak ada pada kamu, kata Petrus dan Yohanes. Tapi di nama Yesus berjalanlah. Siapa di sini masih mengingat pertama engkau terima Yesus? Mengalami kemerdekaan, mengalami sukacita. Itu tidak hanya terjadi pertama kali dulu kita terima Yesus. Siapa dulu di kita? Kita punya Yesus, ada masalah, lalu kita berseru kepada Yesus, Yesus memberi kekuatan kepada kita. Yuk mari kita terus kita pegang, jangan kita lepaskan. Memasuki 2026 ini, mari kita terus mengiring Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita, amin. Pemimpin kita, pembimbing kita, pelayan-pelayan di kita tidak sempurna, banyak kekurangan mereka. Tapi ada penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita, penyertaan yang Yesus yang sempurna bagi kita. Mari kita dengan antusias memasuki 2026 ini, bahkan kita merindukan. Seperti yang dialami Petrus dan Yohanes ini, yang lumpuh tadi jadi berkat, jadi kesaksian. Orang-orang melihat dia berjalan sembari memuji Allah, dia masuk ke bait Allah, dia memuji Allah, jadi kesaksian. Di hari-hari ini juga, mari kita bangkit menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari kita di hari-hari ini bangkit menjadi sesuatu bagi banyak orang. Mari di hari-hari ini kita rindukan, lewat hidup saya Tuhan, saya bisa membawa jiwa-jiwa bagi Engkau yang lumpuh hidupnya, tidak memiliki semangat dan beribadah, yang lumpuh hati dan perasaannya, yang lumpuh sakit hatinya, sakit jiwanya. Hari-hari ini banyak yang sedang lumpuh, tidak semangat dalam beribadah, tidak semangat ikut Tuhan, dan tidak tahu dia apa yang dia miliki yang benar dalam Tuhan. Tapi yang dimiliki adalah warisan dari nenek moyang, warisan dari orang tua mereka, nenek moyang mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tapi mari hari-hari ini kita menjadi saksi-saksi Kristus. Penyertaan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Apa yang menjadi kekuatan kita? Apa yang kita punya? Itu kita punya Yesus. Amin. Amin. Sederhana sekali perkataan Yohanes dan Petrus. Emas dan perak tidak aku punya. Saya langsung ingat. Waktu saya baca firman Tuhan saya harus ingat. Mungkin udah bosan saya sampaikan. Waktu saya dulu pertama kali dilayani seseorang, saya kalau ingat namanya saya pasti menangis. Yang dulu melayani saya terima Yesus, kalau dia gak pernah layani saya terima Yesus, saya tidak ada. Dan waktu saya pulang ke Jakarta, saya dihubungin satu orang, Kak, nanti kita kumpul ya. Yang menghubungin saya ini adalah yang selayani waktu kelas 1 SMP, 35 tahun yang lalu. Kalau gak 35 tahun yang lalu, 36 tahun yang lalu. Masih kelas 1 1 SMP dulu saya layani mereka. Dan kami seperti reuni. Dan mereka masih ingat apa yang saya sampaikan. Saya bilang, adakah yang masih keingat? Dan mereka tidak ada panitia, lalu mereka WA kumpul. Ya 35 atau 36 tahun yang lalu. Mereka tidak melupakan apa yang mereka dapatkan. Bahkan mereka masih terus ada grup. Saya juga gak pernah bisa lupakan seseorang yang pernah melayani saya terima Yesus. Saya bisa mengalami suatu pergumulan hidup. Saya banyak mengalami suatu keadaan. Tapi apa yang saya pegang, kau Yesusku aku punya. Dalam tahun 2026 ini juga. Yang kita pegang, kita lihat bukan masalah yang kita hadapi keadaan. Tapi Yesus kita, amin. Sehingga kita tadinya sudah merasa lumpuh, sudah sulit berjalan, akhirnya kita jadi bisa berjalan lagi. Yang tadinya kita tidak semangat lagi di dalam panggilan Tuhan, visi Tuhan. Akhirnya kita semangat lagi, kita bangkit lagi. Apa yang membuatnya? Itu nama Yesus yang kita miliki.
Yesus kita itu. Ya, karena jamnya kita datang pada Tuhan. Mari kita masing-masing bersyukur dengan Yesus yang kita miliki. Apakah yang saat ini sedang menguasai kita? Masalah kitakah? Pergumulan kitakah? Keadaan yang kita alami kah? Tapi mari kembali kita datang pada Yesus. Aku memiliki Engkau Yesusku. Mari secara pribadi kita datang pada Tuhan. Haleluya. Bukan harta kekayaan yang menjadi kekuatan kita berjalan 2026 ini. Tapi Yesus kita. Dasar, pondasi yang kuat bagi kita. Pondasi yang begitu kuat dalam hidup kita. Firman-Nya, perkataannya. Yesus akan terus hidup dan aktif dalam hidup kita. Waktu kita terhubung dengan Dia, berbicara pada Dia. Bahkan di hari-hari ini, Dia merindukan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Sama seperti orang yang lumpuh itu, dulu kita lumpuh. Menjadi bisa berjalan karena kita memiliki Yesus. Kita jadi ada sampai hari ini. Kita mengalami keselamatan. Kita mengalami satu kehidupan yang baru dalam Tuhan. Dan itu bukan hanya kita alami masa-masa lalu. Tapi sampai Dia datang. Waktu masuk dalam tahun baru. Pak Ellison ada nulis sesuatu di grup GKKD. Pak Ellison tidak terangkan, tapi hanya dia bilang, supaya hidup dalam kekudusan, dia bilang. Di dalam menjelang kedatangan Tuhan di zaman akhir ini. Di dalam memasuki musim yang baru ini, zaman yang baru ini. Oleh karena apa? Kita terus melihat Yesus yang pertama kali. Yang memilih kita, memanggil kita. Yesus yang ada di dalam kita. Itu adalah menyertai kita. Amin Tuhan. Kulah segalanya bagi kami Tuhan. Hadir-Mu di hidup. Sama seperti Petrus berkata, emas dan perak tidak aku punya. Tapi Petrus memiliki Engkau. Dan itu yang dinyatakannya. Menyertai-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu. Amin Bapak. Amin, makasih Tuhan. Anugerah-Mu. Amin. Amin Bapak. Semua karena anugerah-Mu, Amin. bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu. Amin Bapak. Anugerah-Mu. Amin. Kami dengan sukacita menjalani 2026 ini. Kami
saksi-saksi Kristus. Kasih dan sayangmu Banyak orang mengalami Engkau berkekuatan yang lumpuh secara rohani dipulihkan. bagiku. Anugerah-Mu luar biasa bagi kami. Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu kekurangan kami, kelemahan kami. Tapi Engkau ada di dalam kami. Kami memiliki Engkau. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Biarlah kami terus membangun hubungan dengan Engkau. Kami terus dekat dengan Engkau. Tuhan. Memiliki mimpi ke depan 2026. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saya persilahkan yang biasa di ibadah Yud, naikkan pujian ini, katakan dengan segenap hati, hai Engkau yang ibadah Yud, penyertaan-Mu sempurna. Kita yang ibadah umum datang secara pribadi, kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Kita rindukan, kita terus dekat dengan pada Tuhan. Kau menjadi generasi, angkatan-angkatan yang terus memiliki pengenalan akan Allah. Bahkan Engkau menceritakan bagi generasi-generasi sahabat-sahabat-Mu yang lain. Terutama bagiku. Yang umum, yang Yud datang secara pribadi bagi Tuhan. Tuhan, Menjadi pujian yang kita imani, kita pegang. Amin. Yes God, segalanya bagi kami. hadirmu Penyertaan luar biasa dalam kehidupan kami. Amin. terutama bagi Kita angkat tangan kita sama-sama, anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Kita angkat tangan kita bagi Allah, kita bersyukur. Anugerah-Mu. semua karena anugerah-Mu, Amin. bukan karena kekuatanku. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Makasih Tuhan. Ini kami imani. Berkati kami semua, terus kami ada dalam panggilan-Mu, bahkan terus setia dan mengasihkan buah dan berbuah dan berbuah. Di masa-masa ini hidup kami semakin berbuah berlipat kali ganda. Yang lumpuh mengalami kesembuhan, banyak kemenangan, keselamatan terjadi di hari-hari ini. Yang lumpuh secara rohani, yang buta secara rohani, mulai kembali melihat tentang Kau. Makasih Bapakku, Engkau yang terus berbicara pada kami semua. Makasih, hamba bersyukur, hamba sudah menyampaikannya. Apa yang kami miliki supaya kami terus pegang dan hidupi. Kami laksanakan dalam setiap kami hidup pada kami sehari-hari. Makasih Yesusku, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita dikuatkan dengan firman disampaikan. Amin. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia.
lagi bersama. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Katakan dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Katakan lagi bersama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Yeay. Mari datang menyembah. Kita katakan lagi bersama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Katakan lagi. Dia pencipta. Boleh kita angkat tangan kita yuk. Dia membentuk. Amin. Hadiratnya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka yes. Bernyanyilah. Ya batu keselamatan, pujinya Tuhan. Yes. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih kalau Roh-Mu yang menuntun kami ke tempat ini untuk kami bisa beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Terima kasih untuk Roh-Mu yang bekerja atas kami sehingga kami bisa menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur dan Engkau yang akan berkati kami Tuhan, dan segala apa yang sudah kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu yang luar biasa. Kami sudah menerima berkat-berkat daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang sudah berkati. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Kami serahkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang berkati kami Tuhan, yang melimpahkan anugerah-Mu kepada kami dengan luar biasa Tuhan, berlimpah-limpah. Dan Engkau yang mengatur kehidupan kami Tuhan, memberkati segala apa yang kami mau kerjakan. Roh-Mu yang bekerja atas kami, mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur padamu, kami sudah memberkati Engkau Tuhan, kami sudah beri persembahan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau sudah memberkatinya Tuhan. Dan pakailah bagi kemuliaan nama-Mu, pakailah hamba-Mu untuk yang Engkau urapi Tuhan, untuk memakainya Tuhan, untuk menyebarkan firman-Mu Tuhan, untuk menyebarkan berita Injil-Mu Tuhan lewat keuangan ini Tuhan. Engkau Roh-Mu yang bekerja atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu dan kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu dengan pengucapan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan, Tuhan berkati kita semua.